Sampurasun, Rahayu, salam sejahtera, salam Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam damai, salam bahagia, salam sehat untuk semua saudara-saudara di PCTA. Sejak awal pandemi memang kegiatan saya secara profesional, kebetulan saya kerja di sebuah institusi perguruan tinggi negeri di Bandung, ya kebetulan ada kebijakan kita kerjanya di rumah saja gitu. Dan sejak itu sampai sekarang selalu demikian, di rumah aja. Kebetulan saya tidak ada kegiatan lain, ya ada sih di luar, tapi lebih seringnya di rumah saja sesuai dengan tugas saya mengajar, atau mungkin ada acara-acara undangan webinar, ya saya coba ikuti kalau saya bisa. Memperkenalkan diri, nama saya Ira Indrawardana. Orang mungkin suka banyak yang sedikit tertipu ya kalau belum kenal saya, ketika kenalan sama Ira dikiranya cewek. Karena nama Ira katanya umumnya gendernya cewek. Tapi justru itu yang menjadi kesan akhirnya, bahwa oh ingat, ada Ira, Kang Ira yang cowok gitu. Nah, itu sering, jadi perkenalan ini mudah-mudahan ke depan kalau kapan-kapan bertegur sapa, ketemu saya, atau mungkin kita kontak-kontakan, ya sejauh ini kita bisa lebih akrab lagi. Kalau asli saya dari Kuningan, Cigugur Kuningan. Mungkin teman-teman suka banyak yang berpikir Kuningan itu mana ya? Jakarta. Mungkin lebih terkenal Kuningan Jakarta dibandingkan Kuningan yang ada di Jawa Barat barangkali. Sehingga banyak, oh Cirebon ya. Kadang-kadang ada teman juga yang lebih kenal Cirebon dibandingkan dengan Kuningan. Nah, Kuningan itu salah satu kabupaten di Jawa Barat, dan di situ ada sebuah desa, sebuah kampung yang namanya Cigugur, di kaki Gunung Ciremai. Nah, mungkin Ciremai pada tahu kalau yang senang geografi atau geologi. Salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Banyak misteri di sana. Saya bukan anti politik partai, tetapi saya mungkin ya posisi sebagai ASN, saya tidak boleh untuk katakanlah berafiliasi, apalagi bermain politik praktis ke partai. Itu secara prinsip pekerjaan. Tetapi satu sisi saya juga memang sejauh ini saya tidak mau terlibat dalam urusan dunia partai politik, gitu ya. Sehingga ketika saya lebih senang bergerak, beraktivitas gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin social movement-nya itu gerakan sosialnya bersama masyarakat langsung. Gitu. Masyarakat yang notabene dikatakan sebagai masyarakat pinggiran atau masyarakat minoritas. Sehingga hal itulah yang kemudian menjadi salah satu concern saya kalau berbicara expert dalam, ya istilahnya mungkin kepakaran atau interest lah dalam dunia perdosenan saya di antropologi. Saya memang lebih senang kaji hal yang bersifat minority group ya, atau hal-hal yang bersifat masyarakat adat. Di lintas agama, aktivitas saya sejak saya masih kuliah sampai sekarang, saya punya jaringan, meskipun lembaga ini nggak resmi secara notaris katakanlah, hanya sebagai wadah gerakan cair saja. Itu saya punya lembaga bersama teman-teman lintas iman, itu namanya Pakuan,
Dulu namanya Pakuan itu singkatan dari Paguyuban Anti Diskriminasi untuk Agama, Adat, dan Kepercayaan. Anggota Pakuan itu memang lebih representasi, bisa dikatakan pentolan-pentolan simpul gitu ya. Ada teman saya yang punya pesantren, teman saya bagian dari sebuah komunitas organisasi, misalnya PNII gitu ya, atau mungkin dia punya jaringan-jaringan keagamaan dan segala macam. Jadi nggak tahu gimana ceritanya waktu itu kami dalam suatu pertemuan berkumpul. Saya ingat memang waktu itu mungkin bisa dikatakan bagian gerakan kami diwadahi atau diinisiasi juga bersama kegiatan saya lupa lagi itu, pokoknya komunitas NU lah ya, saya lupa lagi. Lupa. Tapi yang jelas inspirasi kegiatan kami waktu itu kemudian diantara kami bersepakat untuk yuk kita bikin gerakan lembaganya Pakuan untuk Jawa Barat gitu ya. Lintas iman, anak-anak muda, masih bujangan semua waktu itu gitu ya. Nah, kemudian saya juga pernah aktif di ICRP atau ICRP dulu ya, sempat kalau masih tertulis dulu itu saya di divisi kepemudaan Indonesian Conference Religion on Peace, sempat saya di situ. Cuman karena waktu itu kesibukan saya di kampus dengan jarak Bandung Jakarta gitu ya, dan saya juga masih sibuk dengan dunia kampus sehingga mungkin tidak terlalu aktif secara komunikasi masih, tetapi dalam aktivitas saya tidak terlalu aktif. Aktivitas saya kemudian perkembangan kesininya, saya pernah juga di Damas, Daya Mahasiswa Sunda Bandung. Saya sempat aktif di situ, gerakan-gerakan kemahasiswaan yang bernuansa Sunda. Kemudian sekarang ini kebetulan saya dipercaya menjadi wakil bidang 4 di DPD Jawa Barat, GPP, Gerakan Pembumian Pancasila. Itu baru didirikan, dan saya juga baru berapa tahun, mungkin selama pandemi ini mulai baru ada gitu ya, apalagi aktivitas saya. Jadi intinya saya senang di luar, kalau istilah manggung bukan manggung, tapi lebih semacam mendharma baktikan diri saya, atau mungkin mencari kesibukan saya lebih kepada kegiatan-kegiatan yang bernuansa kultural dan membangun nation character building, gitu. Ingin membangun sebuah karakter kebangsaan. Itu berangkat dari pengalaman personal saya sendiri. Nah, ini masuk ke pengalaman personal terkait dengan background kehidupan saya gitu. Yang kebetulan di Cigugur ini, ya entah gimana Tuhan menciptakan saya lahir di sebuah keluarga yang memang ibu bapak saya dalam kategori negara itu disebut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Esa. Waktu itu saya belum paham apa itu penghayat kepercayaan dan apa yang diajarkan. Tapi sebagai bagian dari keluarga yang taat budaya, taat adat, saya mengikuti bagaimana kegiatan orang tua saya di lingkungan adat di Cigugur. Saya ikut kegiatan yang namanya Serentahun, upacara adat Serentahun. Saya ikut melihat bagaimana almarhum bapak saya melatih berkesenian orang-orang ya. Bisa ratusan tuh murid bapak saya itu mengukir, menembang Sunda, membatik, mendekor, mematung, menembang, gamelan, dan segala macam. Waktu itu almarhum bapak saya yang menjadi bagian dari mungkin perangkat adat lah gitu ya dulu itu. Jadi dari kecil, dari situlah mungkin tumbuh juga nilai-nilai bakat seni saya juga gitu ya, menyenang. Nah, dalam dinamika itu di kampung saya, dari kecil kebetulan di rumah nih sedikit pengalaman pribadi terkait dengan akhirnya saya senang di lintas agama.
Dari kecil di rumah saya itu sudah banyak buku-buku kitab-kitab agama. Jadi seingat saya waktu itu sudah ada di rumah saya itu. Kitab Al-Quran berbagai tafsirnya, kemudian kitab Injil Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Upanishad, Weda, Tripitaka, gitu ya, kitab-kitab agama besar itu. Jadi sejak saya senang baca, sejak SD atau SMP, saya baca-baca itu. Jadi saya mungkin membandingkan ya, karena ya membandingkan tuh karena baca buku ini, baca buku ini, baca kitab ini, baca kitab ini. Nah, dari kecil tanpa disuruh saya sudah membaca hal itu dengan batas masa kecil itu. Dan di situ saya sudah punya pemahaman sendiri ketika memandang agama. Apa pandangan itu kecil waktu itu? Ya tidak ada agama yang menyuruh kejelekan. Semua kitab-kitab itu menulis ajaran-ajaran kehidupan yang baik. Bagaimana manusia sebaik. Hanya mungkin diceritakan dalam gaya bahasa yang berbeda, dalam bahasa yang berbeda, dalam struktur tulisan yang berbeda, dan dalam kiasan-kiasan yang berbeda, dan nama-nama yang berbeda, dan dalam sejarah yang berbeda, dan cerita-cerita yang berbeda, dengan ketokohan-ketokohan yang berbeda. Nah, saya punya politik. Kan guru agama nggak menyuruh saya sholat Jumat. Guru agama itu hanya menyuruh menuliskan khotbah Jumatan. Akhirnya saya setiap Jumat datang ke masjid, tapi tidak ikut di dalam masjid. Saya duduk di luar masjid dan mendengarkan apa yang dikhotbahkan. Dan saya tulis tugas itu. Dan saya bisa laporkan ke guru. Nah, disitulah kemudian ketika saya sebagai mahasiswa antropologi dan mempelajari dunia antropologi, di situ saya semakin mencoba memahami apa problema kebudayaan terkait dengan keagamaan atau kepercayaan atau religiusitas. Nah, dengan pemahaman yang saya coba pahami dalam perspektif antropologi, ternyata ya di situlah kejembaran orang yang secara subjektif ya menurut saya, kejembaran orang tidak akan terbentuk kalau dia tidak memahami ilmu antropologi khusus. Karena dengan ilmu antropologi yang saya pahami, justru akan semestinya akan menambah cakrawala, memahami apa itu agama, apa itu kepercayaan, apa itu religi, dan sebagainya. Yang ya mau nggak mau dalam perspektif saya sebagai antropolog, agama, sistem kepercayaan, religi, itu bagian dari yang namanya culture atau kebudayaan. Karena di Cigugur sendiri, di kampung kami, satu keluarga itu bisa beragam keyakinan. Bisa ibu bapaknya penghayat atau sudah bebitan. Ada anaknya yang pertama Muslim, ada anak keduanya Katolik, ada anak ketiganya misalnya sudah bebitan. Terus sampai cucunya juga ada yang Katolik, cucunya ada yang Muslim, cucunya ada yang Sunda. Seperti itulah keluarga besar kami di masyarakat Cigugur. Dan di tingkat sosial, di grassroots, sebetulnya hal seperti itu tidak menjadi perdebatan. Kenapa saya bilang tidak jadi perdebatan? Bisa disaksikan, bisa dibuktikan. Ketika masa Natal, misalnya, umat-umat Kristiani melaksanakan Natal, keluarga non-Kristiani datang ke keluarga yang Katolik atau Kristen mengucapkan selamat Natal, berkirim makanan. Zaman dulu mah belum usum WhatsApp atau SMS, ya datang langsung gitu ya. Kalau ada lebaran, keluarga-keluarga non-muslim datang, saya ke uak saya juga, makan di situ opor ayam atau apapun, menunggu pulang sholat Id, kita ketemu, salam-salaman, mengucapkan selamat lebaran, Idul Fitri,
kita makan bersama dan segala macam. Tidak pernah kita memperdebatkan atau nggak boleh atau enggak. Dan begitu Seren tahun sebagai puncak ritual adat kami, adat Sunda, itu yang mengikuti acara itu pun ya dari Katolik, Kristen, Muslim, dan segala macam. Kalau berbicara keagamaan, dari suku macam-macam, nggak cuma suku Sunda aja, suku Jawa, suku Batak, suku apapun, Konghucu, apa ada di sini. Menurut saya itulah Cigugur. Setahu saya, sepengalaman hidup saya. Namun demikian, aneh bin ajaib. Sampai sekarang, seolah-olah ada oknum-oknum dari aparat pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengobok-obok ketentraman itu. Bahkan Gus Dur sendiri pun pernah hadir waktu menjadi presiden ke kampung adat kami, mengatakan inilah desa Pancasila sesungguhnya. Makanya saya pernah buat film bersama TVRI Jabar, ya, mungkin bisa klik cari, belajar toleransi dari Cigugur. Di situ ada saya yang kebetulan diwawancara. Saya mengatakan apa adanya, bahwa Gus Dur sendiri pun mengatakan bahwa inilah desa Pancasila. Bahkan ada perwakilan dari ICRP ataukah dari UNESCO ya, atau UNICEF, saya lupa lagi. Itu dari orang Amerika datang hadir di Seren tahun itu. Beliau melihat langsung, perwakilan dari PBB, bahwa inilah sesungguhnya kedamaian yang diharapkan oleh dunia yang ada di Cigugur ini. Pertanyaan kemudian mungkin bagi teman-teman, kok ada dari PBB ya? Dari, saya lupa, UNESCO, UNICEF, atau ICR. Karena kebetulan sesepuh adat kami, Pangeran Jatikusuma itu, dulu pernah ikut konferensi WCRP, World Conference Religion on Peace, dan menjadi pendiri atau salah seorang pendiri atau inisiator bersama dengan tokoh-tokoh agama lain di Indonesia untuk lembaga ICR. Sebagai apa? Perwakilan dari Sundanese Traditional Belief. Nah, waktu pertemuan di PBB, sesepuh kami, waktu itu bertemu dengan agama adat Indian, suku Indian, agama adat dari suku-suku bangsa di negara lain, dan segala macam. Dan berbagai tokoh-tokoh agama dengan sekte-sektenya. Jadi, kalau Islam dengan sekte-sektenya apa, atau Kristen atau apa dengan sekte-sektenya apa, itu berkumpul di gedung PBB waktu itu. Saya lupa tahun 2001 kalau tidak salah. Itu pernah kesana. Jadi, satu sisi di negara ini ada yang memandang Cigugur ini sesuatu representasi nilai-nilai kebinekaan dan kepancasilaan yang telah tumbuh sejak dahulu kala, tentunya dengan dinamika-dinamika kesejarahan yang tidak bisa disangsikan lagi, kepedihan dan segala macam. Tapi masih ada juga yang sampai saat ini mengobok-obok gitu ya. Entah kepentingannya apa dan entah siapa mereka. Mungkin lain waktu bisa aja kalau kita ngobrol lebih leluasa, lebih dalam, saya bisa jelaskan itu. Tapi mungkin untuk kesempatan ini, topik itu kita simpan dulu saja. Nah, teman-teman, kawan-kawan PCTA, saya kenal dengan Bang Vincent dan juga beberapa teman di gerakan-gerakan nasionalisme. Sebetulnya bukan untuk cari panggung. Bukan untuk ingin jadi tokoh, buat apa, nggak ada kepentingan saya buat itu. Tapi saya hanya ingin dengan apa yang saya pahami, apa yang saya yakini itu bisa menjadi sebuah spirit lilin-lilin kecil untuk menjadi sebuah api besar, api NKRI, api Pancasila, api yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, yang tidak pernah berjuang untuk Indonesia karena hanya untuk kepentingan agama, hanya untuk kepentingan sukunya, hanya untuk kepentingan golongan. Tidak. Tapi mereka mengorbankan jiwa dan raga adalah untuk negara kita, untuk rumah kita, rumah Pancasila, rumah Indonesia. Tapi kenapa sekarang akhirnya banyak elit-elit negara kita berpikir dan hanya memperjuangkan demi kepentingan kelompok, kepentingan partai politik, kepentingan sahabat kekuasaannya, dengan
baju agama, dengan baju sukuisme, dengan baju yang bersifat sara, tetapi dia bermain politik praktis, melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang merusak tatanan nilai kemanusiaan, persatuan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ya, itulah dinamika negara kita. Dan saya ingat, kenapa hal itu terjadi? Karena ternyata Bung Karno pun mengatakan bahwa beliau sebagai representasi para pejuang-pejuang bangsa, founding father dan mother, bapak dan ibu bangsa kita, hanya mengantarkan, kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Ingat, mengantarkan. Jadi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu adalah baru mengantarkan generasi bangsa pada pintu besar yang namanya kemerdekaan. Apakah kita sudah membuka pintu kemerdekaan itu? Apakah kita sudah mengisi kemerdekaan itu? Jawabannya adalah di hati kita masing-masing, di persepsi kita masing-masing. Jadi, ya silakan, apakah kita sudah merasakan dan masuk membuka pintu kemerdekaan? Sebuah proses yang harus kita perjuangkan. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan maya ini, pertemuan virtual ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan semata-mata untuk cari popularitas atau untuk apa kepentingan. Saya nggak ada kepentingan apa-apa. Hanya kepentingan saya adalah saya tidak ingin generasi minimal saya atau generasi bangsa ini suatu saat hanya mewarisi air mata, bukan mata air. Saya semasa hidup saya, semampu nafas saya masih, saya hisap. Saya berusaha untuk bagaimana bisa mewariskan mata air alam, alam gimana tetap lestari, mata air budaya, bagaimana sumber-sumber budaya di Nusantara ini masih hidup, dan mata air nilai-nilai luhur bangsa, agar tidak keruh oleh polutan-polutan, pengaruh-pengaruh yang hanya akan merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan kedamaian negara ini yang Bhinneka Tunggal Ika buat anak cucu generasi bangsa ini. Jangan tinggalkan air mata, kepedihan, kesengsaraan, kesemrawutan. Toh kita hanya pewaris, menerima sebuah warisan, mengestafetkan. Dan saya percaya dengan pemahaman antropolog saya, bahwa leluhur bangsa kita sudah mewariskan nilai-nilai luhur yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, baik berupa kebudayaan yang bersifat tangible maupun intangible. Sudah ada, tinggal sejauh mana generasi sekarang mau belajar. Kita belajar kebudayaan bukan membentuk kita menjadi generasi ortodok, bukan mau menjebakkan kita pada kejumudan masa lalu, bukan. Tapi kita justru belajar menjadi bangsa yang besar adalah dengan belajar bagaimana membaca sejarah dan akar-akar budaya bangsa sendiri. Tidak ada pohon yang besar tanpa memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat justru akan membentuk pohon, ranting, bunga, buah, daun, dan pohon itu sendiri yang menculang tinggi, besar, dan menaungi siapapun yang di bawahnya, memberikan mata air untuk kehidupan di sekitarnya, menyuburkan tanah di mana dia dipijak. Saya kira satu pertanyaan Mas Vincent tadi tentang autobiografi, kok kayaknya sudah terlalu panjang nih Mas Vincent. Gitu Mas Vincent, bisa jadi sebuah cerita novel mungkin ya. Mohon maaf. Mas, gitu aja mungkin Mas. Ada lagi? Baik, terima kasih Kang Ira.
sebelumnya saya sambil merokok 4 batang lebih. Saya susah. luar biasa memang ceritanya. Ya, tapi ini kita tentunya pasti akan berlanjut lagi dengan pokok-pokok bahasan yang lebih dalam, lebih menggelitik, karena memang dari beberapa cerita tadi yang disampaikan oleh Kang Ira, banyak sekali hal yang bisa menjadi sebuah inspirasi untuk menggali lebih dalam lagi dan mengembangkan tentunya dengan berbagai macam pertanyaan. Tapi tentunya tidak malam ini, kita akan lanjutkan kembali pada sesi yang berikutnya dengan apa yang tadi sudah Kang Ira sampaikan pada sebuah prolog, dalam tanda kutip mungkin autobiografi dan unek-unek. Dan kemudian juga ada sedikit wejangan, pesan-pesan yang luar biasa, morality message-nya luar biasa sekali. Terima kasih Kang Ira sebelumnya atas kesediaannya untuk memberikan banyak pengalaman dan cerita awal. Dan tentunya saya pasti akan minta waktu lagi kepada Kang Ira untuk bisa memberikan banyak dari hasil saya menggali informasi yang tadi sudah Kang Ira sampaikan. Begitu Kang Ira sebelumnya. Para pemirsa Suara PCT Indonesia, pertemuan kita kali ini kita cukupkan 1 jam pertama bersama Kang Ira tentunya. Kita akan lanjutkan pada sesi yang akan berikutnya hadir di kanal Suara PCTA Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kang Ira sebelumnya. Selamat malam. Sama-sama. Sampurasun. Sehat. Rampes. Mangga. Terima kasih Kang Ira. Yuk.